Ya, kalau yang selatan jurusan Wates ini kebetulan di JJLS Parangtritis. Iya. Oke, terima kasih Prof atas pandangannya ya. Namun ini sedikit ada pandangan berbeda. Jadi Prof tadi mengatakan terkait dengan etika tapi dari sudut pandang Islam gitu ya. Artinya bahwa etika yang sumbernya dari agama Islam. Nah, kebetulan kalau kita bicara soal apa yang disampaikan tadi terkait dengan akhlak, ya. Kalau akhlak itu tentu menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik buruk, benar dan salah dalam suatu tindakan, dan itu memang sumbernya dari agama, sumbernya dari termasuk Al-Quran dan hadis. Nah, namun kalau etika menurut pandangan saya ini, mohon maaf Prof, kebetulan saya ngajar juga terkait dengan etika profesi hukum ya. Jadi agak sedikit-sedikit sama sebenarnya sih. Cuman kalau etika itu kan karena manusia sebagai makhluk sosial atau yang disebut soal politikon, ini kan berkaitan dengan hubungan antara individu dan orang lain. Sehingga sumbernya ya, kalau yang akhlak sumbernya Al-Quran dan hadis, kalau etika ini kalau menurut pandangan saya memang sumbernya lebih ke budaya. Jadi hasil budidaya, cipta rasa karsa dan karya manusia ini terkait dengan apa yang dimaksudkan etika. Jadi untuk menjaga hubungan antara individu dan orang lain. Nah, kemudian kalau akhlak ya itu kan terkait atau menyangkut hal yang berhubungan dengan perbuatan baik buruk, benar dan salah dalam tindakan seseorang manusia yang kemudian sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Nah, ini lebih kalau kita lebih ke praksisnya atau ke tindakannya atau ke aktualisasinya. Jadi terkait dengan etika ini memang bagaimana caranya kita bisa menjaga ya hubungan yang itu tidak menimbulkan hal yang sifatnya merugikan orang lain, atau kalau bahasa saya mencocoki atau mengecewakan atau apalah namanya, yang jelas kerugian itu tidak hanya secara material. Nah, ini memang bisa diuji dan kita praktekkan, sehingga di setiap ya kelompok itu pasti di situ ada yang namanya etika, ya kan? Etika etika ini bisa etika berkomunikasi, bergaul, ataupun berhubungan antara satu dan yang lainnya. Nah, sehingga ada kemudian berkembang ke permasalahan profesi atau kelompok-kelompok tertentu yang itu memang suatu pekerjaan yang itu syaratnya secara formal, katanya disebut profesi, baik itu profesi advokat atau profesi jaksa, profesi hakim, profesi notaris dan sebagainya. Nah, artinya kalau menurut saya begitu kita istilah bahasa kulon progo nun sewu oncei ya, kita analisis. Jadi memang etika itu merupakan ruh dari suatu aturan ya. Tapi kalau yang akhlak aturan agama, kalau di sini adalah aturan hukum. Nah, hukum itu bisa tertulis tidak tertulis, kemudian
baik itu kompositif atau mengacu pada hukum adat. Nah, inilah sedikit mungkin beda pandangan ya Prof. Artinya banyak yang bisa menjadikan suatu pelajaran ya terhadap diri saya ini kan sebagai memperkaya khasanah apa yang disampaikan oleh Prof. Budi ini. Nah, ini yang bisa kita sampaikan ya terkait dengan apa narasi yang bisa kita narasikan terkait dengan sedikit perbedaan tapi sebenarnya pada intinya sama. Jadi kami kira gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nggak nyangka juga ternyata Pak Romidi ini dosen etika hukum ya. Ketika memperkaya khazanah kita dan tentunya ini harus terkonfirmasi kepada etika profesi ya. Luar biasa. Jadi tinggal ini tambahan narasumber sesungguhnya. Sehingga malam ini kita kaya sekali dengan ilmu itu. Terus terkonfirmasi dulu Pak Profesor Udi agar nanti tidak terlalu lama begitu menjawab dari atau mungkin memberikan pandangan khusus soal pernyataan Bang Herdilau tadi yang sudah mengamini mencoba memberikan keleluasaan kepada kita semua untuk berdiskusi agar ini nanti katanya ketum tidak hanya sekedar diskusi di Komal tapi dibuat dalam channel YouTube sehingga publik juga membaca, menilai dan menjadi salah satu rujukan. Sesungguhnya benar tadi pada saat Prof. Udi menyampaikan soal tadi saya googling itu belum ada begitu. Apa memang pandangan ini khusus akhirnya juga disinkronkan dengan Pak Romidi soal tadi apakah kemudian etika dengan adab. Saya agak cenderung setuju karena etika lahir itu didasari atas apa budaya dan adat istiadat di setempat. Prof. Budi pandangannya. Ya, terima kasih Pak Moderator dan Pak Rohmidi ya. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Rohmidi tadi mungkin karena apa namanya ketidakjelasan penjelasan saya rasa kita selaras Pak dalam pengertian begini. Kalau etika itu adalah karakter manusia atau kalau itu baik buruk lah gitu ya. Yang dasarnya juga sebenarnya dasar pemikirannya dari akal dan kalbu manusia. Sumbernya yang berbeda jelas. Sumbernya adalah budaya atau adat istiadat yang ada di masyarakat. Nah, ketika kita nyebut etika profesi, tentu sumbernya juga hal-hal yang berkaitan dengan profesi tersebut. Makanya biasanya disebut sebagai kode etik. Misalnya profesi apalah gitu ya. Kode etik jurnalistik, kode etik apalah, guru misalnya mungkin begitu ya. Jadi memang perbedaannya di sisi perbedaannya adalah sumbernya. Dan yang kedua adalah sebetulnya sama Pak, yang kedua. Artinya yang menentukan juga akal dan kolbu manusia sebetulnya. Yang berbeda sekali lagi sumbernya dari Tuhan atau kalau dalam pengertian konkretnya ya kalau Islam Quran dan hadis. Jadi etika agama itu secara keseluruhan sumbernya Tuhan, sedangkan etika agama dalam pengertian di sini saya sebut sebagai memang ini bisa kita memang bisa sepakat dan tidak. Jadi akhlak menurut saya itu adalah pelajaran atau apa namanya atau menganggap baik buruk dan ya ajaran tentang nilai etis. Nah, akhlak itu kan juga bicara baik dan buruk, boleh tidak boleh gitu ya. Jadi saya menganggapnya di situ karena nilai etis itulah saya sebetulnya sama persis juga itu setara lah kira-kira etika agama itu ya akhlak gitu. Kalau etika umum etika gitu. Nah, prosesnya sama, yang menentukan siapa akal budi, akal dan hati. Nah, makanya tadi saya katakan nisbi. Kenapa nisbi? Ya karena kan pikiran atau perasaan kita itu kan bisa berubah dari waktu ke waktu. Kalaupun kita sebagai
perencana misalnya, pembuat sebuah sistem nilai gitu ya, yang bersumber dari baik itu agama maupun budaya masyarakat, tapi tetap aja sebetulnya yang bekerja adalah akal budi kita, akal dan hati. Nah, sekali lagi perbedaannya hanya sumber. Nah, sumbernya yang satu mutlak, yang satu konkret itu artinya yang berada di masyarakat. Tetapi ini kan bisa berubah, biasanya kan begitu ya, karena sesuai dengan perkembangan akal budi itu sendiri, perkembangan pemahaman kita, perkembangan nurani kita dalam menyikapi sesuatu itu bisa merubah, karena tadi saya katakan nisbi. Sementara kalau yang akhlak atau katakanlah saya yang nyebutnya nilai etis, pelajaran tentang nilai etis agama dalam hal ini Islam itu mutlak karena sumbernya Allah. Nah, memang ini menjadi bahan diskusi juga. Loh, walaupun sumbernya mutlak, tetapi kan kemampuan akal dan dan kalbu itu kan juga berubah-ubah antara satu orang terhadap yang lain atau kelompok orang dan kelompok yang lain. Makanya muncul di dalam Islam itu perbedaan pendapat itu karena dari perbedaan memahami. Jadi sekali lagi barangkali ya berbeda yes gitu, karena yang satu beda sumber tentu, tetapi prosesnya tetap sama Pak. Jadi namun mungkin yang belum sepakat kita mengenai definisi akhlak dan etika itu sendiri. Ini saya membuat sebuah pandangan umum saja. Akhlak itu ya sebetulnya ajaran tentang nilai etis di dalam Islam. Jadi seperti itulah Pak tadi ya. Ini apa namanya menurut saya ya, pengkayaan yang menjadi bahan pemikiran kita. Terima kasih Pak yang itu ya. Iya. Demikian Pak. Loh, hostnya kemana nih? Bosnya terpental. Sekarang silakan Pak Dr. Nawawi bernarasi. Iya, Pak. Pak Nawawi silakan. Jelas, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Institusi ICI, Alhamdulillah, Seniman, dan yang belum sempat ke atas ya, seluruhnya. Saya melihat persoalan ada etika moral dan agama dalam hubungannya atau dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya ini tidak dalam Indonesia dunia saya ini, akan tetapi saya bisa merasakan bahwa saat ini barangkali sudah agak lama dari produk sampai apalagi reformasi bahwa persoalan adab, etika dan moral ini sangat rendah di negeri kita. Sampai-sampai orang itu sudah merasa tidak bersalah kalau melanggar hukum. Ya, kalau melanggar hukum saja mereka sudah berani, apalagi melanggar adab, etika dan moral kami. Karena bagi saya hukum itu merupakan sumbernya adalah nilai-nilai moral, nilai-nilai etika yang hidup dan berharap dalam masyarakat, maka dia akan menjadi kaidah dan norma.
Nah ini pentingnya dasar-dasar ini ya, nilai moral ini, nilai etika ini bagi setiap individu anak bangsa Indonesia. Sekarang kalau kita melihat di mana letaknya moral, adat dan etika ini, nah, saya melihatnya bahwa setiap anak yang dilahirkan itu, ya, mungkin kalau teori tabula rasa itu kan dalam keadaan bersih ya, suci. Tetapi apakah seorang anak itu akan membawa sifat-sifat bawaan, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kuncinya ada di rumah tangga. Pada dasarnya kita berhusnuzon bahwa setiap anak yang dilahirkan itu adalah anak yang mempunyai etika moral baik, gitu ya. Karena orang tuanya juga barangkali mempunyai etika moral yang baik. Anak yang dilahirkan dari rumah tangga yang baik, ya, agama kuat lah, gitu ya. Kemudian budi pekertinya tinggi, moralnya tinggi, etikanya juga ada, gitu ya. Itu akan lahir dan tumbuh anak itu menjadi anak seperti yang diteladan oleh orang tua. Jadi orang tua ini sebagai teladan, sebagai pendidik. Di sekolah ada guru yang sana juga berfungsi sebagai pendidik, termasuk keteladanan. Jadi keteladanan rumah tangga itu dalam artian lingkungan yang sempit itu memang harus terbina dengan baik. Apakah soal adab, etika dan moral itu adalah sesuatu yang harus diajarkan atau tercipta sedemikian rupa dari nilai-nilai yang arti bagi orang Islam yang memeluk agama Islam, ya, itu akan diajarkan mengenai adab dan perilaku, akhlak kami, akan ada seperti itu. Nah, sehingga dari situ ditambah dengan katakanlah lingkungan yang mengajarkan juga bagaimana berperilaku dan seterusnya. Nah, sehingga beruntunglah bagi mereka yang misalnya hidup di dalam lingkungan yang baik. Katakanlah misalnya kalau tadi mengambil posisi dari agama, lingkungan yang agamis, bukan lingkungan yang materialistis atau apa yang non agamis seperti itu, bukan lingkungan itu. Mengapa anak-anak ini perlu ya ada pemikiran perlu bahwa di sekolah-sekolah itu harus kembali diajarkan tentang budi pekerti. Barangkali kalau seumur saya gitu, dulu memang ada pelajaran budi pekerti di SD, SMP juga sama ada. Nah, pelajaran budi pekerti itu memang membekas bagaimana seorang murid menghormati dan sopan santun pada gurunya, yang memberikan ilmu pengetahuan, yang mendidik dia menjadi berpengetahuan, menjadi pintar. Jadi harus menaruh hormat yang tinggi selain kepada orang tuanya. Kalau anak-anak Indonesia, ya, anak-anak Indonesia, ya, dididik seperti itu mulai dari rumah sampai lingkungan sekolah saja. Ya, pendidikan seperti itu, akhlak karimah seperti itu, maka nanti generasi Indonesia itu, generasi penerus Indonesia itu adalah generasi yang berakhlak karimah. Ya kan, saya tidak bisa membayangkan betapa indah gitu ya, seandainya anak-anak Indonesia ini mempunyai akhlak karimah, budi pekerti, adab yang tinggi, sopan santun, ya, beretika, bermoral. Nah, ini kan menjadi modal, ya, modal SDM bagi perkembangan Indonesia, terutama Indonesia Mas. Salah satunya
bahwa ternyata tidak hanya itu dari segi fisik, kalau kita lihat dari segi non fisik, dari segi fisik mereka mencanangkan gagasan atau program untuk menjadikan anak-anak Indonesia sehat jasmaninya, bergizi makanannya, diharapkan menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas, yang mampu bersaing di skala lokal, nasional, global, gitu ya, bersama. Jadi memang perpaduan keduanya ini memang penting sekali. Tapi terutama yang tadi itu, yang ada moral itu harus diutamakan. Manakala seorang yang amanah jabatan tanpa dilandasi oleh moral, oleh adab, ya, atau etika, maka sudah dipastikan, ya, kepemimpinan itu akan zalim. Dia akan menggunakan kekuasaan dalam kepemimpinan, bukan menggunakan hati nurani terhadap orang-orang yang dipimpinnya, terhadap rakyatnya. Itu kalau tidak ada landasan moral akan dikatakan hukum, ya, hukum yang baik itu ada tesisnya Montesquieu. Kami sebenarnya Montesquieu. Saya baca di buku Profesor Sati Soeharto itu, dia katakan bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang berbeda nilai-nilai yang baik tentunya. Ada istiadat, ya, yang hidup dan nilai-nilai itu akhirnya menjadi kaidah dan diangkat menjadi norma, ditetapkan oleh penguasa yang mempunyai kewenangan untuk itu, sehingga dia menjadi hukum. Hukum ini adalah hukum yang bermoral, hukum yang di dalamnya memuat, ya, rasa keadilan, hukum yang memang dimengerti oleh rakyat, dipahami oleh rakyat, dapat dibaca, dapat dijalankan oleh rakyat. Inilah hukum yang baik. Dan orang yang menjalankan hukum itu juga sama. Dia memahami bahwa menjalankan hukum ini adalah untuk rakyat, bukan untuk dirinya, tetapi mengabdi kepada rakyat. Nah, saya melihat di beberapa profesi itu menerapkan etika profesi. Semua profesi menerapkan ada kode etik di situ. Nah, kode etik itu sebetulnya nilai yang disepakati untuk diterapkan kepada orang-orang dalamnya. Nah, kesepakatan untuk menerapkan nilai-nilai tertentu itu harus ditaati. Manakala tidak ditaati, maka kode etik itu akan memberikan sanksi administratif. Berbeda dengan moral. Sanksi moral itu mungkin ada paradigma lain, ada faktor X di situ, ada faktor dosa begitu ya. Orang diberikan sanksi moral bagi orang yang masih apa namanya itu mempunyai nilai-nilai moral di hatinya. Kita tahu seorang penjahat itu sebetulnya masih mempunyai nilai-nilai moral di hatinya sebetulnya. Jadi orang seperti itu kadang-kadang akan lebih takut dengan sanksi yang faktor X tadi. Kalau ada tangan Tuhan, ya, di dalamnya. Nah, jadi kalau saya melihat antara etika dengan moral itu ternyata memang ada perbedaan, baik fungsinya maupun maknanya dan kegunaannya, begitu. Saya kira pengetahuannya banyak saya dari Prof. ini, ya tadi, cuman yang saya ingin mengkhususkan bahwa yang diceritakan tadi itu bagaimana caranya supaya dimiliki oleh kita semua sebagai berbangsa dan bernegara, terutama generasi muda kita, anak-anak didik kita,
Sehingga ketika kita bisa melihat dan membayangkan bagaimana indahnya bangsa dan negeri ini, manakala anak-anak bangsa masing-masing mempunyai nilai-nilai etika, moral, dan adab yang tinggi. Tentu bangsa berdasarkan agama, landasannya Al-Quran hadis. Saya kira itu mungkin ada yang bisa saya itu apa? Ini biasalah saya walaupun tidak menguasai, tetapi saya ingin gitu ya ikut berbicara supaya saya mencintai juga bidang seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanggapi Prof. Budi, barangkali advokat celoteh mau bertanya atau bernarasi, silakan. Nah, saya ini makan dulu. Otak saya juga bener sih. Oke. Pak Henry atau seniman, silakan. Nah, belum. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, begini, terima kasih telah mengundang saya, satu kehormatan kan begitu. Jadi kalau menurut saya di agama saya itu ada 3 hal. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Apa itu ihsan? Kita beriman, beragama, tapi kalau tidak beretika sama juga bohong. Seperti itu kalau menurut saya yang saya pelajari, yang saya dapatkan. Jadi ketika kita mempunyai ilmu tinggi, mempunyai harapan tinggi, mempunyai hal-hal yang serba tinggi, tanpa dibarengi oleh etika dan adab, itu akan timbul suul adab. Suul adab itu tidak menghargai sesama kita, tidak menghargai apa pendapat orang lain, apa benar kata kita. Karena di suul adab itu akan menimbulkan suatu hal-hal yang kontradiktif dengan segala kehidupan. Makanya sepintar-pintarnya manusia, ketika kami suul adab tidak dikedepankan, ketika tidak dikedepankan, apa artinya ilmu? Seperti itu aja, abang-abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Dr. Udi ditanggapi dari Pak Nawawi sama Pak Seniman. Ya baik, tapi yang Pak Nawawi agak terputus-putus ya. Jadi tapi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa ditangkap. Jadi sebenarnya saya kalau kita bicara tentang hal-hal etika atau akhlak gitu, atau dan gitu, etika atau akhlak itu, saya tadinya berangkat dari berangkat dari fitrah manusia itu. Jadi begini, manusia itu kan tidak dicipta dari 2 unsur utama. Yang satu jasmania dan ruhania. Nah, ruhania kita tidak bicara ruhnya, ruhania sendiri terbatas, kita sangat terbatas, dan memang Allah juga melarang untuk berpikir soal ruh. Tetapi hal yang sifatnya ruhania tadi itu ada tiga hal di dalam ruhania itu, ada 3 potensi. 1 keimanan, 2 pengetahuan, dan yang ketiga keinginan. Atau kalau bahasa ininya barangkali bahasa, mungkin mohon maaf kalau ada yang lebih mengetahui tentang ini. Kalau saya analogikan di dalam psikologi itu ada daya rasa yang pusatnya di kolbu, kemudian daya pikir yang potensinya adalah akal, dan kehendak bebas atau nafs. Tadi saya sampaikan
nas ini, kalau ini menurut Al-Ghazali ya, Al-Ghazali itu mengatakan bahwa kol atau daya rasa itu ketika perasaan atau kondisi jiwa manusia, kondisi rohaniah manusia itu kondisi kolbunya itu menyediakan diri terbuka untuk menerima ilham atau bisikan-bisikan tanda petik ilahiyah. Jadi sementara yang daya pikir itu ketika ruh bertindak berpikir, dan nas itu ketika ruh berpikir untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Nah, kalau saya pelajari dari situ, ini artinya apa? Bahwa daya rasa atau keimanan yang berpusat di hati ini itulah yang melahirkan atau yang melahirkan sebuah nilai. Nilai itu apa? Etika dan estetika. Karena kenapa demikian? Karena etika atau estetika itu kan kondisi jiwa, kondisi jiwa atau kondisi hati kita sebetulnya berpangkal dari sana. Yang manusia itu fitrahnya adalah baik dan benar, bertauhid kan gitu ya. Nah, sehingga apa? Tindakannya keseharian itu dipengaruhi oleh itu sebetulnya. Namun kenapa ada menyimpang? Ya karena ada punya kehendak bebas tadi, punya nafs tadi, yang menurut Al-Ghazali itu sebagai roh yang bertindak sebagai untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Kita tahu kebutuhan jasmani itu sifatnya itu biasanya ya berdasarkan keinginan. Tidak ada manusia yang tidak suka baik, tidak ada manusia yang baik dalam pengertian penilaian si nafs sendiri. Tidak ada orang yang tidak ingin kaya, tidak ada orang yang tidak ingin sukses dan seterusnya. Namun ketika nafsu itu dibebaskan, tidak ada kendali kolbu dan akal dalam pengertian ini adalah akal yang sehat tentunya, berpikir yang sehat, dia akan terjerumus. Karena apa? Karena dia lepas, nafsu itu lepas, hanya betul-betul bertindak untuk memenuhi keinginan jasmaninya. Nah, oleh itulah beberapa ahli mengatakan bahwa rasa etis itu sering juga disebut rasa keberagamaan atau rasa berketuhanan. Sebenarnya manusia ketika agamanya atau ketuhanan yang baik juga. Nah, rasa etis ini beragama atau berketuhanan. C123 C. Sekali lagi kami katakan mungkin saya salah, tapi yang kedua adalah daya pikir atau akal itu sendiri. Akal itu atau daya pikir adalah potensi manusia untuk memahami sesuatu.
Nah, dari situ lahirlah logika. Di dalam Islam, ya, daya pikir dipertajam dengan banyak tafakur, banyak berpikir atas berbagai ciptaan Allah. Lahirnya yang namanya kecerdasan intelektual, karena diasah terus daya pikirnya atau akal ini dipergunakan secara benar untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan fitrah manusia dalam hal daya rasa. Jadi kalau daya rasa itu dipertajam dengan pikir, banyak beribadah, berbuat baik, kasih sayang dan seterusnya, hal-hal yang positif, maka akan lahir yang namanya kecerdasan spiritual. Nah, yang ketiga adalah akal, nafsu. Kenapa manusia yang pada dasarnya sebetulnya baik menjadi dalam implementasinya atau dalam kenyataannya tidak muncul itu karena tercover atau tertekan atau kalah pengaruh lah gitu ya dengan kehendak bebas tadi. Itu sebenarnya awal pemikiran saya dari sana. Jadi semua yang bersifat, yang bersumber dari kejiwaan akhlak sebetulnya sumbernya kondisi jiwa kita. Etika pun seperti itu. Walaupun ya kita bisa tidak sepaham dengan terminologinya sendiri antara etika dan dan akhlak. Namun tidak apa itu, hanya saya melihat dari sisi ajarannya. Ajaran akhlak sebetulnya mengajarkan etis juga, nilai-nilai etis, tetapi dalam pandangan Islam yang sumbernya dari Tuhan. Dan etika itu jelas juga ngomong soal baik dan buruk, seperti hanya akhlak, benar dan salah, seperti juga akhlak. Tetapi kita bisa berdiskusi dalam hal ini. Saya juga tidak bertahan dengan pandangan saya, tetapi saya sebetulnya dasar pemikiran saya dari fitrah manusia itu sendiri yang mempunyai qalbu, akal, dan nafsu. Nah, nafsu itu memang mampu memunculkan sebuah kreativitas atau inovasi. Tapi nafsu juga dapat mendirikan sejalan atau ya kalau tidak sama mungkin sejalan dengan etika itu karena memang dua-duanya berbicara tentang baik buruk, apa yang manfaat dan tidak manfaat, benar dan salah. Nah, sehingga apa? Di dalam Quran itu walaupun manusia dasarnya sama tadi, ada daya rasa, ada daya pikir dan nafsu. Namun kalau pandangan saya, Allah itu sayang pada kita semua, atau Tuhan itu sayang pada kita semua. Kenapa? Sehingga walaupun diberikan potensi yang sama, Tuhan juga memberikan batasan-batasan bahwa ini loh sesuatu yang baik, ini loh yang bakal mencelakakan kamu, ini loh yang bermanfaat dan seterusnya. Misalnya di dalam surat Al-Quran surat Al-Balad itu ayat 10. Wahadainahum najdain, dan kami juga telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Jadi dua-duanya ditunjukkan. Hanya nanti di dalam ayat-ayat berikutnya kan juga ada misalnya
di surat Asyam gitu ya, yang fahal hamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan jalan ketakwaannya. Nah, kemudian di ayat selanjutnya disebut bahwa kalau Anda mengikuti ini, nah gitu. Kalau Anda mengikuti yang baik, artinya jiwa Anda itu, nafsu Anda itu, Anda atur dengan dengan diisi dengan sesuatu yang baik, maka kamu akan beruntung. Jika tidak, maka akan merugi. Nah, mungkin saya agak kurang jelas tadi dari Pak Nawawi. Ini barangkali ini Prof, barangkali saya bisa ulang sedikit nggak, Prof? ya. Bisa saya ulang sedikit aja yang tadi pertanyaan saya, memang tadi ada kabel yang nggak dipasang sama saya, Pak. Iya. Jadi begini intinya, Prof. Saya kaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Persoalan adab etika moral ini adalah persoalan yang sangat serius. Karena faktanya pada saat ini, kehidupan berbangsa bernegara ini memang seperti sudah kehilangan semuanya. Padahal, ya, kalau saya hubungkan dengan disiplin ilmu saya, hukum, ya, bahwa dalam pembentukan hukum itu, di sumbernya adalah nilai-nilai. Termasuk moral dan etika itu, adab. Jadi kalau misalnya bangsa ini kehilangan adab, budi pekerti, etika, moral, maka nanti ke depannya bangsa ini akan menjadi bangsa yang ya tidak beradab, begitu ya. Sehingga hukum itu sendiri sudah tidak akan bisa lagi dihormati, kan? Nah, sedangkan tadi saya bilangin, saya ada tesisnya Montesquieu yang saya selalu catat itu ya, di dalam bukunya Prof. Satsito Harjo itu, bahwa ya, hukum itu harus memuat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk moral dan etika itu. Manakala hukum itu misalnya tidak dibuat seperti itu, maka rakyat tidak akan bisa memahami, tidak akan bisa merasakan, apalagi untuk melaksanakan hukum itu. Terbukti sekarang bahwa orang sudah tidak lagi melihat soal etika, soal moral, soal hukum yang diancam oleh ancaman hukum pidana pun dilanggar. Nah, jadi begini, Prof, maksud saya, kira-kira untuk memulai kembali tatanan bangsa dan negara kita ini akan melahirkan anak-anak yang mempunyai adab budi pekerti, apakah perlu diajarkan kembali di sekolah-sekolah? Dan bagaimana peran orang tua terhadap ini semua? Yang Prof ceritakan itu kan substansinya, Prof, ya. Tetapi ini artinya dalam aplikasinya. Bagaimana kita mewujudkan ini semua, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Prof. Saya kira itu saja pertanyaan saya, Prof. Baik, Pak. Belum dilakukan, ada satu orang lagi, Pak Andi, silakan perkenalkan diri. Mau menambahkan kepercayaan dalam diri, silakan. Pak Andi, monitor. Ya, Pak. Ya. Silakan Pak menjadikan lanjutkan aja jadi seperti kita dapat persoalan itu tentang etika, akhlak, adab gitu ya. Sebenarnya kalau itu sebagai satu bangsa, artinya kita akan menyoal tentang Pancasila itu sendiri ya. Pancasila tentang falsafah hidup atau pandangan hidup kita tentang Pancasila itu sebenarnya yang seperti apa sih Pancasila? Kalau secara umum ini, kalau kita berbicara tentang ini, kita jadi menyoal tentang Pancasila yang seperti apa sih diaplikasikan Pancasila ini. Mungkin lebih tepat ke situ ya, supaya lebih mengena kepada bangsa ini. Bangsa ini kan bangsa yang merdeka, negara yang merdeka gitu. Nah, negara yang merdeka itu punya tanggung jawab
punya kewajiban. Kewajiban itu utang gitu. Utang karena dia dibebani, karena punya beban gitu. Dibebankan sebagai warga negara yang bertanggung jawab itu bukan hanya melulu untuk haknya yang dilindungi, tapi dia juga kewajiban, dia punya kewajiban asasi gitu. Kewajiban asasi lah itu utangnya gitu. Jadi yang jadi persoalan sekarang adalah soal yang tidak terlihat. Sepertinya kita membicarakan tentang hal yang tidak terlihat. Yang sebenarnya masalahnya justru apa yang kita lihat gitu. Karena apa yang kita saksikan, apa yang kita dengar, apa yang kita alami itu antara lain soal hukum ya. Di samping memang ada persoalan politik, persoalan ekonomi, begitu ya. Dan memang itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tapi kita bisa membedakan ini ada masalah ekonomi, ini ada masalah hukum, ini ada masalah politik, begitu kan. Bisa dibedakan, namun nggak bisa dipisahkan gitu. Satu kesatuan. Nah, kita melihat jadi kita melihat itu sesuatu yang dari persoalan yang nyata gitu, yang sifatnya jasmani. Kita kembali ke melihat secara penyelesaiannya itu melalui kerohanian kita, melihatnya sebagai sesuatu yang tidak terlihat, kerohanian kita gitu. Untuk kita gali terus ke permukaan supaya dia bisa terlihat gitu ya, supaya dia bisa diaplikasikan ke dalam perbuatan. Perbuatan inilah kita kan harus bisa, perbuatan inilah yang nyata, yang bisa dilihat gitu, seperti apa sih sebenarnya apa yang dibuat. Karena kalau namanya keinginan kita belum lihat, hasrat juga kita belum tahu gitu. Itu masih siapa tahu gitu kan. Nah kita sementara yang kita mau angkat ini siapa tahunya gitu. Nah sebagai satu negara yang punya persoalan tentang hal yang terlihat ini secara jasmani, ya kita mau menggali itu secara dari kerohanian kita, karena manusia ini kan esensinya ada jasmani, ada rohani. Tetapi kita lebih memikirkan keinginan daripada jasmani itu, kedagingan atau badan ya, keinginan kita ya, apa yang terlihat gitu, dan nggak mengutamakan kerohanian gitu. Harusnya kan itulah yang mendahului daripada keinginan kita. Makanya sebetulnya kita punya kendali itu kita untuk mempuasakan keinginan jasmani kita gitu kan, keinginan daging yang lahir dari keinginan daging gitu kan, pengen ini pengen itu banyak gitu. Kalau kita itu penuhi semua orang, bagaimana dengan kewajiban asasi orang lain gitu kan, nggak kebagian orang. Jadi yang terjadi adalah kerakusan penebangan hutan, ya, pemborosan sumber daya alam gitu kan. Nah ini yang kerakusan ini kan yang nggak melihat kewajiban ada di situ hak-hak orang lain gitu. Kita sebagai warga negara ya, dengan sesama warga negara ini yang kita nggak perhatikan gitu, sebagai satu bangsa gitu. Nah, kita memang sudah merdeka, kita bebas dan kita punya pilihan karena kita sudah merdeka, tetapi kita punya kewajiban gitu, bukan melulu masalah hak, tapi kewajiban yang menjadi utang kita supaya kita bisa mengaplikasikan apa yang spiritual itu kita bisa jalankan. Nah masalahnya kita juga punya masalah dengan hukum yang tertulis itu, yang nyata itu, di soal penggunaan kewenangan atau kekuasaan gitu ya. Penggunaan kewenangan atau kekuasaan ini orang cenderung mencari posisinya ada yang namanya jabatan fungsional, ada yang namanya jabatan struktural, ada yang namanya yang strategis, ada yang tidak strategis, ada yang macam-macam di situ orang, ada yang karir, ada yang politis begitu kan. Nah sementara itu harus dilahirkan dari satu kebijakan yang netral gitu ya, yang nggak ada keberpihakan yang untuk kepentingan orang atau diri sendiri gitu. Nah kebijakan inilah yang sebetulnya jadi masalah dalam pelaksanaannya ketika di lapangan itu nggak ada pedomannya juga bermasalah gitu.
Karena yang memang di samping objektif ketika ada masalah yang dihadapi gitu secara objektif, tapi manusia itu juga sifatnya subjektivitasnya itu harus juga mencerminkan subjektivitasnya gitu. Itu persoalannya. Persoalan subjektivitas ini dia nggak bisa dibatasi, dia nggak bisa diintervensi karena dia bukan robot, dia berjiwa. Kalau dia hakim dia harus punya jiwa bahwa dia bukan robot yang bisa digunakan undang-undang. Ada punya rasa keadilan. Jadi bukan hanya undang-undang yang menjadi dasar di mana hakim memutus, tapi keyakinan hakim. Artinya bahwa hakim itu manusia yang punya jiwa. Demikian juga polisi, jaksa, walaupun jaksa dia membuat dakwaan dan di situ ada sifat subjektivitasnya. Pertanyaannya, Sifat subjektivitasnya itu mencerminkan bahwa dipersingkat lagi itu. kebebasan Itu sudah agak melenceng. bukan kebebasan. Ini kan persoalan tentang yang bagaimana kita mencari penyelesaian dari moral, bagaimana kita mencari penyelesaian etika. Pertanyaannya apa Pak Hendri terhadap Ya, itu. Jadi kalau saya melihat ini satu situasi di mana kita menjadi saksi bahwa bangsa ini lagi bermasalah. Ya saya kesepakatan saya karena saya melihatnya itu persoalan yang seperti tadi yang saya gambarkan tadi. Pak Hendri, karena etika sama agama lagi berikut. Waktu tinggal 6 menit lagi, silakan kok ambil proses contoh. Terima kasih. Saya coba tidak menjawab apa yang pandangan. Mungkin tidak dapat karena saya menjawab artinya agak kita alat di posisi yang berbeda. Tapi yang saya garis karena bagaimana ini kondisi pada anak-anak ini ada beberapa kalau menurut saya perbaikan bangsa mungkin keliru ya, tapi ini pandangan saya. Perbaikan bangsa itu sebetulnya perlu dua hal yang harus ditekankan. Jadi satu pendidikan, dua hukum. Pendidikan, baik pendidikan maupun hukum, kalau kita lihat sekarang ini sumbernya atau diturunkannya sebetulnya dari falsafah pokok Pancasila. Yang di situ kalau kita pelajari ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, bermusyawarah dan keadilan. Sebetulnya semua itu kan masuk di dalam apa yang kita bicarakan hari ini, malam ini ya. Jadi masuk di dalam pengertian atau mempengaruhi perilaku itu dari keempatnya itu. Jadi, tapi faktanya kenapa akan begitu ya? Nah, kalau kita tahu bahwa semua peraturan hukum, baik itu dari di bidang pendidikan, di bidang atau bidang lain, ekonomi dan seterusnya, sumbernya kan itu tadi, Pancasila. Jadi kalau saya katakan tadi ada dua hal yang harus diperhatikan, satu pendidikan, dua hukum, itu maksud saya begini. Yes, bahwa semuanya bersumber pada Pancasila. Persoalannya sekarang, makanya orang yang merancang pendidikan itu kan saya yakin ya sudah pakar-pakar. Nah, ada nggak gangguan sendiri di dalam
proses belajar mengajarnya itu. Jadi kalau ada gangguan, kan kembalinya ke hukum. Jadi gangguan tidak boleh ada. Karena apa? Karena gitu ya. Nah, kalau konkretnya misalnya kita kekurangan atau kekurangan pelajaran tentang budi pekerti yang kita miliki, dan karena itu dihapus, kita sekarang menjadi ini. Saya juga mungkin sepakat ya, walaupun sudah pendidikan agama, tetap saja mungkin kalau saya ini pengalaman dulu ya, saya tidak tahu pendidikan agama sekarang ini. Pendidikan agama dulu itu kalau yang saya tangkap atau yang saya alami, agama itu sebenarnya ada dua, pemikiran agama dan rasa agama. Jadi orang mungkin boleh tahu, wah rukun Islam ada berapa, agama Buddha mempunyai dasar apa saja, mungkin orang bisa tahu. Tetapi rasa keberagamaannya yang kurang. Kata contoh misalnya anak TK, apakah tepat atau menurut saya kurang tepat ketika bagi mereka itu hanya diajarkan mengenai Nabi Muhammad lahir tahun berapa atau Yesus Kristus itu apa? Itu kan sebuah pertanyaan yang menurut saya kurang mendidik. Itu hanya pendekatan agama dari sisi akal. Tetapi dari sisi yang rasa keberagamaan yang termasuk di situ adalah budi pekerti itu kurang. Jadi misalnya sikap kita terhadap guru, sikap kita terhadap kakak, sikap kita terhadap bertetangga, dan seterusnya. Itu perlu ditekankan kembali. Itu mengenai Pak Nawawi. Tapi terkait, saya nyambung saja dengan Pak Henry tadi, bahwa yes Pancasila Pak Henry. Satu hukum. Yang jelas adalah penegakan hukum harus dikuatkan. Dan makanya kalau saya lihat sekarang ini, itu walaupun ada apa istilahnya kriatika ya, yang eksekutif yudikatif dan itu seakan-akan terpisah, tapi faktanya mohon maaf, presiden mempunyai kewenangan yang menurut saya di atasnya sekarang. Jadi presiden bisa mempengaruhi siapa saja, apalagi polisi yang salah satu komponen penegakan hukum yaitu polisi berada di Kapolrinya di bawah polisi, di bawah presiden. Jadi satu pendidikan pendidikan ini budi pekerti, saya sepakat. Kemudian yang kedua hukum dengan penegakan hukum. Kemudian dari Pancasila yang mestinya turunkan. Sebenarnya menurut saya tidak ada istilah Pancasilais. Orang Pancasilais itu ya orang taat hukum itu, kalau dia berada di lingkungan pendidikan ya taat aturan-aturan pendidikan. Kalau dia di saya boleh kasih pendapat saya sebentar. Ini khusus untuk Bang Erwin. Maaf, pembicaraan Anda mengenai Novi itu udah jelas. Anda menuduh Novi sebagai pemakai narkoba atau pengedar narkoba, saya nggak jelas. Tapi itu rekam digitalnya ada semua. Dan Anda kalau mau membantah, saya maaf Bang Erwin, saya kemarin sempat naik waktu Anda ada. Jadi kita setuju nggak kalau untuk adanya penegakan itu namanya bukan Iya, jangan ngacau. bukan Jangan ngacau. Nggak boleh kita jangan ngacau. saya nggak ngacau, cuma Ini keluar konteks, besok aja kita bicarakan. Ini ada profesor loh. kalau hukum ini nggak ditegakkan mau jadi gimana? Ya nanti kita bicarakan dalam konteks lain mas. Bukan sementara orang bebas mengata-ngatain orang, bebas menfitnah orang. Kalau gimana tuh keluarkan aja, keluarkan. Turunkan. Saya cuma mengumpulkan kalau ada banyak ketemu orang itu, kapan ini bisa ditinggal? Gitu loh. yang dulu ada orang yang aja, ada orang Anda sudah melukai perasaan orang. Gitu loh. Supaya berhati-hatilah dalam berbicara. Seperti itu aja katanya ngomong.
Waktu 75, Ya, tolong hargai nada besok kita diskusikan. Besok kita diskusi khusus, Pak. Kalau sekedar minta maaf gampang kok. Gua ngomong Anda Aduh, ya orang Pak ya ini. apa segala macam bisa aja kok. ya. Tidak ada yang kedua. Cuma ya bukan seperti itu. Makanya ini proses masih lanjut supaya ada efek jerah. Kapan kita mau jadi bangsa besar kalau kita seperti itu aja? Sesuai dengan waktu kita sampai jam 22 atau 90 menit di SKS. Silakan Prof, statement 3 menit Prof. Mohon statement 3 menit Prof, waktunya sudah lebih. Terima kasih. Bagi saya ya, kita ini sebuah pengkajian ya, pandangan yang ada. Artinya begini, kita dari sisi apa yang saya lakukan, yang saya sampaikan, yang bisa adalah dalam mengkomunikasi kita atau bukan berbeda. Dan saya itu bukan kita untuk apa namanya untuk membuat sebuah kesimpulan. Artinya narasumber seperti saya melempar sebuah pandangan yang di situ muncul. Dan saya percaya bahwa dari situ ada pengayaan pandangan dari setiap kita yang mungkin tidak akan apalagi selesai dalam malam ini, tidak mungkin ya. Tapi itu pasti saya percaya perlu waktu ya untuk memahami sebuah apa namanya sebuah pandangan itu. Nah, kita tahulah umum sekali ya yang namanya teori-teori baru, pandangan baru, ilmu baru itu kan kadang-kadang perjuangannya sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kalau seperti di bidang biologi misalnya kan perkembangan plate tektonik itu kan baru bisa diterima. Makanya saya selalu berpandangan bahwa baik ini saya pikir ini adalah sebuah pengkayaan paling tidak menjadi pemikiran-pemikiran kita bersama termasuk diri saya tentu mengenai hal-hal yang kita diskusikan. Barangkali itu Pak Bos, Pak Yudno, Pak Dr. Yadiman, dan tidak keliru rasanya kalau di dalam penyampaian saya barangkali ada kalimat kata atau mungkin intonasi yang agak kurang pas di hati bapak-bapak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih Pak Host, Pak Yadiman. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Widartono selaku narasumber, kepada Dr. Haji Muhammad Nawawi, kepada Advokat Loteh, kepada Arus, kepada RC99, kepada Bahri, kemudian kepada pembina RDLO atas kehadirannya, atas pesertanya. Mudah-mudahan diskusi ini kita sebagai pencerahan sekaligus sebagai amal ibadah. Karena waktunya sudah habis, kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam.
rusak